komunikasi penyeliaan. Ini hati-hati terjebak dari kata penyeliaan. Tadi Yesi sudah mengatakan penyelia itu dalam bahasa asingnya adalah supervisor, ya. Supervisory communication, ya. Tetapi dalam pelaksanaan dan pembawaan materi masih terjebak kata penyelia dan fungsi tugas penyelia itu sendiri. Teman-teman, ya, ini pertama kali saya menemukan kesalahan dari bahasa materi yang disampaikan. Definisi Yesi dan kawan-kawan, definisi tulisannya kayak begini bukan? Nanti diperbaiki ya. Bukan begini tulisan definisi ya. Dalam KBBI itu definisi pakai I. Definisi bukan pakai E. Definisi apa tuh? Nah, jadi kalau penyelia tadi sudah dikatakan atau dikemukakan oleh kelompok 2 oleh Yesi, bagaimana adalah proses menyampaikan pesan yang berupa kebijakan, tugas dari supervisor atau penyelia sendiri yang mengkomunikasikan atau dikenal dengan communicator kepada bawahannya atau komunikan, ya, untuk mendapatkan umpan balik berupa tugas yang terselesaikan. Jadi bisa saja ini belum tugas yang diselesaikan atau masih berupa perintah, ya, tapi ada sebuah pesan yaitu dari komunikatornya, yaitu sebagai supervisor atau penyelia kepada bawahannya, ya. Ini yang dimaksud dengan komunikasi penyelia. Nah, jadi kenapa perlu ada namanya dalam komunikasi bisnis ini dikatakan komunikasi penyelia atau supervisory communication? Karena penyelia ini dalam organisasi atau dalam bisnis ini merupakan rantai, ya, penggerak dari mesin perusahaan, ya. Kalau kita bicara dengan hierarki atau struktur organisasi, supervisor itu masih di bawahnya manajer. Jadi di atasnya supervisor ada yang merancang organisasi, yaitu topnya itu adalah manajer, baru ke director atau ownernya atau pemiliknya. Jadi jangan sampai salah dalam hierarki atau struktur organisasi yang kita pelajari, teman-teman pelajari sama-sama. Mesin penggeraknya adalah karyawan. Karyawan mendapatkan pesan atau digerakkan oleh supervisory, ya, di mana ide-ide ini dihasilkan oleh manajer. Manajer ini merupakan komunikasi atas yang menyambung antara director atau ownernya langsung. Jadi teman-teman, hierarki itu yang tidak boleh lepas dari bayangan teman-teman semua, ya. Dikatakan bahwa dengan demikian tugas supervisor ini akan menyampaikan kebijakan dari atasan. Atasannya siapa tadi saya katakan di dalam struktur organisasi? Siapa teman-teman? Siapa, Yes? Siapa atasannya dari supervisor? Manajemen. Ya, manajer, ya. Baik. Jadi ketika dia menyampaikan kebijakan, oh, dari manajer ada kebijakan nih terkait jam kerja, terkait tujuan perusahaan atau visi perusahaan, misi perusahaan sebagai begini. Maka dia bertugas menyampaikan kepada bawahannya atau karyawan, ya. Kemudian juga dikatakan mengatur kelompok kerja sebagai bawahannya, sebagai rantai perusahaan, sebagai mesin perusahaan. Jadi dia atur, hari ini si A bertugas di misalnya di BSD, si B bertugas di Sumarekon, si C bertugas di katakanlah di Bekasi dan sebagainya. Itu diatur, dia buat, diorganisasikan, diorganize. Kemudian diberikan tugas bawahnya. Si A yang di BSD itu bertugas sebagai apa? Si B yang di Sumarekon bertugas sebagai apa? Si C yang bertugas di Bekasi sebagai apa? Ia diberikan tugasnya setelah diatur kelompoknya, ya. Kemudian rencana jangka pendek dari tugas dari atasannya. Hasilnya apa nih, Nan? Dari tugasnya itu apa yang bisa didapatkan, berapa presentasi keberhasilannya.
dilihat dengan cara apa? Tadi Yesi katakan monitoring, bukan monitoring Yesi, monitoring. Mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahan sama saja memonitoring. Jadi kita evaluasi apa yang sudah dilakukan di BSD, berapa konsumen yang sudah didapatkan atau berapa konsumen yang sudah terpuaskan atas pelayanan bawahan kita si A ini. Itu adalah proses monitoring. Supervisor kan menyampaikan nanti pada ujungnya kembali ke atasan. Oh, tingkat keberhasilannya seperti ini persentasenya. Nah, kemudian juga menegakkan aturan perusahaan. Nah, seperti yang tadi Albert katakan, bahwa ya paling gampangnya adalah kita akan lihat jam kerjanya, misalnya jam 8 untuk masuk, jam pulang adalah jam 4. Nah, ketika itu dilakukan misalnya karyawannya telat, ini ada aturan yang perusahaan bisa tegakkan. Misalnya, dengan pemotongan gaji 5% jika telat. Nah, ini menjadi aturan-aturan yang ada. Lah kalau misalnya karyawannya lembur, katakan lewat juga jam kerjanya, tadi jam pulangnya jam 4, ya mereka akan dapat aturan yang ada, kompensasi yang diberikan perusahaan. Jika ini tidak dilakukan, maka karyawannya tidak menjadi disiplin. Nah, ini yang susah. Nah, disiplin perusahaan harus ditegakkan. Yang bisa menegakkan yaitu si supervisor sendiri. Kemudian tugas dan pekerjaannya secara langsung, karena amanat dari manajer ini evaluasi dilakukan hierarkinya di supervisor. Nah, kebutuhan pelatihan atau training yang akan diberikan karena ini berdasarkan laporan langsung dari karyawan ditangkap oleh supervisor, maka si supervisor ini punya kewajiban ketika kekurangan kekurangan pelayanannya di BSD, memberikan pelayanannya belum puas, maka ini menjadi catatan apa yang perlu dilakukan, pelatihan apa yang perlu diberikan, gitu ya. Dan ketika mereka masa-masa namanya karyawan itu kan sebagai manusia wajar mempunyai pasang surut. Ada terkadang termotivasi, terkadang demotivasi atau kurang semangat. Maka tugasnya sebagai supervisor dalam komunikasi bisnisnya harus memberikan motivasinya. Begitupun juga nanti ketika menjadi guru atau menjadi bagian yang ada di perusahaan kalian seperti itu, harus memberikan motivasi kepada misalnya rekan kerja atau motivasi bawahan. Kebetulan kita bicara tentang supervisory communication, maka tugas dari supervisor mengkomunikasikan, memotivasi bawahannya. Nah, selanjutnya yang dikatakan tadi adalah kualifikasi supervisor. Ini di sini saya mencatat ada perbedaan nih yang dikemukakan. Saya mau tanya dulu dengan kelompok ini, apa bedanya pemimpin dengan leader? Ayo, Yesi, Nanda, Albert, apa bedanya pemimpin dengan leader? Coba saya jawab ya Pak. Ya. Kalau menurut saya, pemimpin ini lebih ke arah seperti kayak bos gitu deh. Dia cuma bisa nyuruh, tapi dia sendiri tidak terlibat dalam pekerjaan itu. Sedangkan kalau leader ini, walaupun hanya sedikit terlibat dalam pekerjaan tersebut, setidaknya dia ada kontribusinya lah gitu loh, ada kontribusinya, dan dia mengerti situasi lapangan tersebut gimana kerjanya, jadi dia bisa mengkoreksi diri dia sendiri juga dan terima masukan, terus dia memperbaiki langsung di lapangan itu. Gitu sih Pak kalau saya. Ada lagi yang punya pendapat selain Albert? Izin menjawab Pak, mungkin sama sih hasilnya nggak beda jauh. Kalau misalkan kayak pemimpin atau bos gitu kayak lebih ke memerintah sama menyuruh, jadi dia tuh nggak ikut turun kerja. Sedangkan kalau kayak leader itu
dia memimpin bekerja dengan cara kayak mengajak dan memotivasi anggota-anggotanya. Itu sih Pak. Oke. Yang saya tanyakan di sini kalimat kalian pemimpin dengan leader. Ya. Pemimpin dan leader ini adalah sama. Yes, pemimpin dengan leader itu adalah sama. Ya. Pemimpin dengan leader itu adalah sama, kecuali kalian tadi sampaikan adalah bos. Beda kalau kalian tuliskan leader dengan manager. Leader dengan manager, ya. Leader nanti kalian mungkin akan pelajari dengan leadership atau manajemen ya. Leader itu adalah memimpin ya, dengan terkadang itu lahir dengan apa ya, tanpa secara otodidak. Jadi memang apa ya, dia ini sudah punya kemampuan dalam kepemimpinan. Itu namanya leader. Tetapi yang namanya manajer itu dibentuk dalam proses sekolah kepemimpinan, sekolah komunikasi kepemimpinan dan sebagainya. Contohnya tokoh-tokoh nyatanya begini tentang leadership ya. Soekarno ya dikatakan sebagai leader. Kenapa? Karena dia tidak mengikuti masa-masa yang namanya sekolah kepemimpinan dan sebagainya. Ya, seperti itu contohnya. Terus misalnya manajer yang di perusahaan itu masuk ke dalam sebagai yang memperoleh pendidikan kepemimpinan di organisasi. Itu bedanya. Jadi kalau kalian katakan di sini berjiwa pemimpin dengan leader itu sama. Tetapi kalau yang kalian tadi sekalian sampaikan bahwa bos dengan leader itu berbeda, saya setuju. Itu berbeda. Ya, di sini adalah misleadingnya, kesalahan dalam komunikasinya. Ya. Jadi dikatakan sekali lagi kualifikasi supervisor. Nah, terkadang supervisor itu bisa, nanti mungkin ada pelajaran leadership, semoga ada ya. Ada perbedaan antara leader ya yang dengan yang lahir sendiri dengan yang dibentuk atau mengalami proses belajar ya. Jadi kualifikasi supervisor ini tentunya harus memiliki yang sudah dikatakan tadi, berjiwa pemimpin, memiliki bagaimana memotivasi orang dan menyelesaikan masalah atau problem solver ya. Gimana bisa memiliki jiwa pemimpin? Karena dia memiliki yang anak buah ya di situ, di organisasi tersebut yang harus menjadi mesin perusahaan. Jadi kalau tidak bisa dipimpin, maka larinya perusahaan tidak bisa secepat yang diharapkan atau menjadi visi perusahaan itu sendiri. Kemudian dia harus memiliki problem solver ya. Ketika organisasi dalam hal ini karyawannya memiliki masalah ya, dia harus bisa mendengarkan dan membantu memecahkan masalahnya. Jangan sampai nanti komunikasi, aduh saya tidak tahu, coba saya sampaikan dulu ke atas. Seperti itu dia tidak menjadi problem solver untuk karyawannya ya. Jadi dia dengan kata lain harus memahami masalah teknis. Karena tadi fungsi-fungsi manajemen yang ada dia sudah tahu. Karena sudah diberikan briefing atau penjelasan dari manajernya, dari atasannya. Dan dia juga harus bisa menjadi role model atau contoh. Contohnya bagaimana? Ya dia kalau ketika memotivasi, dia harus benar-benar punya jiwa motivasi, semangat terus. Jangan dia bisa menunjuk, kadang-kala ya sebagai manusia memang punya masalah, dia menunjukkan rasa capek, rasa malas dan sebagainya. Ini tidak bisa menjadi contoh. Jadi dia harus bisa kesampingkan emosi dia tersebut dan menunjukkan bahwa dia adalah role model atau contoh yang ada di perusahaan. Dikatakan lagi
dia harus terbuka mau menerima masukan. Ya, ini menjadi poin penting. Ya, kalau tadi Albert mengatakan bahwa tidak semua di lapangan atau ada beberapa seperti itu, mungkin saja, tetapi di beberapa pengalaman saya di beberapa perusahaan, terutama perusahaan asing, ini harus menjadi keharusan untuk terbuka, karena kalau tidak, ini akan menjadi poin penting untuk di-highlight oleh manajemen, terutama sumber daya manusia (SDM). Ini kenapa orang tersebut ditunjuk menjadi supervisor tetapi tidak menerima masukan dari anak buahnya. Karena ketika ini terjadi, maka yang berikutnya, impact yang didapat oleh perusahaan, mesinnya ini tidak jalan. Karyawannya ini agak malas. Karyawannya ini agak sedikit tidak kreatif dan sebagainya. Karena apa? Karena tadi masukan yang diberikan karyawan tidak diterima oleh supervisornya. Jadi dengan demikian juga dikatakan keahlian yang harus dimiliki, dia harus menjadi pendengar yang baik dan dapat sekali lagi dapat mengorganisasi, ya, mengorganisasi bawahannya. Siapa yang cocok di BSD ditempatkan dari sekian banyak karyawan, dia harus bisa melihat potensinya. Dan paling penting sekali, ya, dua hal yang paling penting sekali sebagai supervisory, dia harus bisa dipercaya baik atasannya maupun bawahannya, dan dia harus bisa memberikan pendapat tegas dalam keputusan. Di dalam komunikasinya juga dia mempunyai tanggung jawab yang dikenal dengan fungsi dari manajemen sendiri. Ini fungsi manajemen, teman-teman perlu diingat. Di samping ini ada banyak fungsi manajemen yang ada, tapi ini yang paling biasanya digunakan yaitu dikenal dengan POAK, ya, biasanya planning, organizing, actuating, controlling, dan sebagainya. Tapi di dalam komunikasi disederhanakan lagi dengan planning, merencanakan, menentukan atau mengorganisasikan, organizing, terus staffing, menempatkan, directing, mengarahkan, dan controlling, memeriksa atau mengevaluasi. Jadi dia tahu saya mau bicara apa, organisasi ini bagaimana saya atur, saya bentuk, siapa, kemudian saya tempatkan atau dengan istilah staffing, kemudian saya arahkan dan evaluasi semua tahapan 4 ini. Apakah hasilnya sudah sesuai dengan visi yang disampaikan oleh perusahaan atau komunikasi yang sebelumnya diarahkan oleh pimpinan. Nah, ujungnya sama, namanya kualitas dari produk atau jasa yang diberikan perusahaan. Nah, dalam alur komunikasi sendiri, teman-teman perhatikan ada yang namanya top down atau dari atas ke bawah, atau bottom up dari bawah ke atas, ya. Dan ada namanya vertikal dan horizontal. Jadi komunikasi baik dari manajer ke supervisor harus diperhatikan. Kemudian dari bawahan, dari karyawan ke supervisor juga harus diperhatikan. Bahkan sesama rekan kerja ini harus bisa dibuat alurnya selancar mungkin, tidak ada terjadi hambatan. Oh, karena saya supervisor, saya tidak mau menerima masukan dari orang lain. Nah, ini menjadi hambatan atau noisy dalam istilah komunikasi yang ada. Nah, penting sekali yang terakhir ini, ya, teman-teman perlu diperhatikan supaya saya bisa menjelaskan dengan baik. Komunikasi itu ada formal dan informal. Formal itu teman-teman sudah ketahui, ini dalam bentuk secara resmi, tulis, ya. Misalnya dalam bentuk email, tolong Nanda untuk mengerjakan laporan keuangan dari tahun 2020 sampai 2021 bulan Desember. Nah, itu di fungsinya itu dia mengkomunikasikan secara tertulis atau bentuknya formal. Kenapa dia berlakukan formal? Karena untuk menghindari kesalahan yang ada, ya, kesalahan yang ada atau tidak punya waktu untuk ketemu,
Ya. Selain itu apalagi? Ini supaya menjadi bukti bahwa saya sudah memberitakan atau menginformasikan kepada Nanda untuk mengerjakan pekerjaan itu. Informal adalah komunikasi, ya, bentuk komunikasi yang secara langsung. Ketika saya ketemu Nanda di jalan atau di lorong kantor, saya bilang, Nanda, tolong dong dikerjakan, saya tunggu ya laporannya. Atau saya datang ke ruangannya langsung, komunikasi langsung karena saya tidak punya waktu untuk menulis. Saya datang langsung buru-buru, tolong saya minta data ini, laporan keuangan ini dari 2020 sampai 2021. 1 tahun aja. Itu adalah komunikasi informal. Bukan dengan bahasa yang tadi dikatakan Nanda tidak baku. Tidak. Informal itu lebih ke arah bagaimana dia mengkomunikasikan secara langsung. Ya. Kalau formal tadi secara tidak langsung melalui tulis, tetapi informal itu adalah secara langsung. Tujuannya apa tadi? Menghemat waktu supaya bisa dapat langsung datanya. Kemudian dia tidak punya waktu untuk menulis. Namun ada kekurangan juga. Kalau informal ini kekurangannya belum tentu menjadi orang tersebut paham. Ya. Dia bilang, oh tolong dong dikasih. Tetapi mungkin saja di benak yang meminta atau supervisor yang meminta ini ada laporan keuangan yang PT lain juga yang diminta untuk membandingkan atau mengcompare laporan keuangan perusahaan kita dengan perusahaan yang lain. Terkadang karena dia bertemu secara langsung dia lupa mengkomunikasikan. Makanya di sini teman-teman, ini ada 2 komunikasi yang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Berikutnya, nah ini sudah dijelaskan juga di minggu lalu, fungsi organisasi di komunikasinya harus bersifat informatif, menjelaskan tugas kamu sebagai ini, regulatif mengenai aturan-aturannya, persuasif jika kita bicara mengenai orang tersebut kurang dapat diajak, maka kita bujuk dulu, kita bahasakan dengan baik-baik. Kemudian integratif itu ini kurang ya, integratif. Integratif ini adalah bagaimana mengkomunikasikan dalam bentuk wadah. Misalnya dengan acara dibilang tadi ada kebersamaan, kemudian di situ dia bisa komunikasi dalam sela-sela acara tersebut, Pak kemarin begini begitu, tugas saya masih ada yang kurang dan sebagainya. Ini adalah bentuk dalam komunikasi di sebuah lembaga. Demikian saya mau sharing mengenai materi yang sudah dipaparkan kelompok 2. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan.